Orang kampung saya ini teman-teman, dia ayamnya banyak tapi dia nggak memiliki kandang. Ayamnya itu malam hari itu bertengger di pohon, ada yang di bawah meja, ada yang di atap. Nah, tapi dia bisa menjual. Setiap orang di kampung ini datang ke rumahnya untuk membeli ayam. Nah, menurut saya itu berhasil teman-teman. Nah, kalau dibilang kandang bagus itu penting, ya penting. Tapi kalau dibilang harus, ya nggak harus juga teman-teman. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya, tempat dimana kita bisa sharing santai dan berbagi pengalaman seputar ternak ayam kampung tentunya. Salam hormat dan salam satu hobi. Di video kali ini saya akan membahas kandang bagus bukan penentu keberhasilan peternak. Nah, kenapa saya tertarik membahas video ini? Karena banyak dari sahabat ternak saya yang bertanya, "Bang, kandang seperti apa sih yang bagus? Bang, kandang semi umbaran bagus enggak? Bang, kandang baterai bagus enggak?" Nah, jadi saya akan menjawab di video ini agar teman-teman yang masih memiliki kandang kurang bagus ya, masih bersemangat untuk beternak, teman-teman. Nah, jadi setiap pribadi atau peternak itu memiliki tafsiran berbeda-beda tentang keberhasilan atau kesuksesan. Ada yang mengatakan dia bisa melepas atau menjual 10 ekor per bulan, itu sudah bagus. Ada yang mengatakan dia bisa membuat pakan sendiri ya tanpa mengandalkan pakan pabrikan, itu sudah berhasil atau sukses. Nah, ada juga yang mengatakan dia bisa merawat dari DOC sampai besar ya, walaupun lama tapi ayamnya sehat, itu sudah berhasil atau sukses. Nah, jadi takaran kesuksesan itu atau keberhasilan itu nggak ada teman-teman, apalagi kalau diukur dengan sebuah kandang ya. Dulu waktu saya kecil itu ada nih orang kampung saya ini teman-teman, dia ayamnya banyak tapi dia nggak memiliki kandang. Ayamnya itu malam hari itu bertengger di pohon, ada yang di bawah meja, ada yang di atap. Nah, tapi dia bisa menjual. Setiap orang di kampung ini datang ke rumahnya untuk membeli ayam. Nah, menurut saya itu berhasil teman-teman. Nah, kalau dibilang kandang bagus itu penting, ya penting. Tapi kalau dibilang harus, ya nggak harus juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di kandang saya ini ya, ada yang mengatakan juga kandang saya ini nggak bagus atau kurang bagus. Tapi ada juga teman saya mengatakan, cantik, kandang kamu bagus, cantik, enak dilihat. Nah, jadi berbeda-beda teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di kandang saya ini ya. Nah, ini ya, kandang DOC-nya cuma seperti ini. Ada juga di peternak lain kandang DOC-nya full pakai triplek. Ada juga yang buat kandangnya dari kayu yang baru ya, kayu baru, kayu beli gitu. Tapi kalau di sini saya menggunakan kayu-kayu bekas rata-rata. Memang ada juga beberapa kayu yang beli teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Nah, tapi yang terpenting itu bukan seperti apa kandangnya, bukan apa yang Anda ternak, tetapi ya keberhasilan atau kesuksesan itu ditentukan sama kamu sendiri teman-teman, sama kita sendiri, pribadinya masing-masing. Nah, ini ayam astrolog teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini usianya sudah hampir 2 bulan lah bilang teman-teman. Bobotnya itu sekitar 1 kilo teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini sudah berhasil gitu teman-teman ya. Nah, jadi dari video ini saya berharap tidak ada lagi orang yang mengatakan kandang kamu jelek, kandang kamu kurang bagus atau apa seperti apa gitu teman-teman. Karena memang itu personal teman-teman ya. Itu berbeda. Kadang ada juga peternak yang itu bukan pekerjaan utamanya dia ya. Beternak itu ada pekerjaan sampingannya. Jadi dia nggak ada waktu untuk buat kandang yang bagus atau seperti apa. Tapi ada juga yang mungkin dia memiliki kandang bagus karena memang mungkin hari-harinya di situ, pekerjaan utamanya di situ. Ya, berbeda-beda. Jadi tiap pribadi itu berbeda-beda teman-teman. Jadi jangan menyerang personal lah seperti itu. Nah, saya juga tertarik membahas video ini karena saya pernah dikatakan seperti itu. Jadi ada yang komen di kolom komentar, kandang kamu jelek seperti itu, ini, itu gitu teman.
Jadi miris juga kalau ada orang yang mengatakan atau menghina personal seperti itu, teman-teman. Ya, kita tidak berada di titik yang sama, jadi janganlah mengatakan yang seperti itu. Itu kalau bisa dibilang ya kurang baik lah, teman-teman. Nah, ini ya, kandang saya ini cuma seperti ini, teman-teman. Lebarnya itu 8 kali 12. Itu kayak saya bagi dulu tuh pertama kali buat 3 sekat. Pertama kali saya beternak itu di tahun 2019. Ya, pertama kali saya buat kandang ini, teman-teman. Pertengahan 2019 itu sebelum saya wisuda. Nah, saya buat kandang, saya isi ayamnya, itu sempat berhasil lah, menurut saya sukses, karena dari indukan seadanya saya bisa menghasilkan sampai 300 ekor ayam. Jadi ini penuh semuanya, teman-teman. Nah, kenapa sampai sekarang ayam saya jadi sedikit? Ya karena setelah 2019 saya buat ya pertengahan tahun, terus terisi saya kerja ya ke Kalimantan itu 2019 akhir ya bulan 12. Lalu ayam itu saya jual ya, saya jual sama indukannya juga saya jual. Terus 2020 itu kena Covid ya, saya kena PHK, balik lagi ke Dumai. Terus saya isi lagi kandangnya dengan ayam seadanya ya, ayam kampung biasa dan ayam Bangkok. Terus sempat juga saya isi ayam KUB. Nah, setelah itu saya nganggur beberapa bulan, saya kerja lagi di PT atau di Dumai itu ada daerahnya namanya Pelintung, teman-teman. Itu kawasan industri. Situ saya kerja sekitar 4 bulan. Nah, 4 bulan tuh saya drop lagi, berhenti, baru saya urus lagi ayam, tambah lagi ayamnya lagi, teman-teman. Terus baru ini sekarang saya ngajar ya di salah satu SD negeri ya di Kota Dumai, teman-teman. Nah, itu baru ada waktu sedikit karena dia SD kan setengah hari, teman-teman, nggak full day. Mungkin kalau SMP atau SMA saya nggak bisa juga merawat ayam-ayam ini, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan bahan seadanya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat itu papan-papan bekas, mungkin udah ada yang dimakan rayap juga. Ini ya dari bahan-bahan bekas juga, walaupun bingkainya atau rangkanya itu kayu beli ya, tapi sekat-sekatnya itu atau kayak dindingnya itu saya menggunakan karung beras, teman-teman. Nah, ini ayam kampung biasa, teman-teman. Ya, bobotnya 5 ons ini ya, setengah kilo, teman-teman. Usianya udah hampir 3 bulan ya, 2 bulan lebih, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Karena kemarin dia masuk dalam kandang, teman-teman. Ketika dia di dalam kandang, saya sediain terus pakannya, dia cepat besar. Tapi karena sekarang saya kasih dia bebas di sini, dia agak sedikit lambat karena pergerakannya banyak. Nah, di mana-mana sama juga seperti manusia, yang namanya kita makan tidur pasti cepat besar, cepat gemuk. Tapi kalau ayam yang banyak kegiatannya atau aktivitasnya itu bobotnya pasti agak lama lah, agak sedikit lama. Karena dia banyak aktivitas, lemaknya itu atau dagingnya itu dimakan atau dibakar, kalorinya dibakar oleh aktivitasnya, teman-teman. Nah, ini, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya juga punya DOC, itu dikasih ya, DOC gratis dari saudara saya, teman-teman. Nah, ini pinggir-pinggirnya itu pakai seng bekas, teman-teman. Ya, seluruh kandang ini yang 8 kali 12 ini pakai seng bekas. Nah, ini kandang indukannya itu dari kayu bekas juga. Ini dulu saya beli jaringnya, sekarang udah bersarang laba-laba juga, teman-teman. Nah, ini juga teman-teman bisa perhatikan, ini jaring untuk ikan ya, ini nelayan biasanya. Nah, itu ya pakai jaring juga saya, teman-teman. Nih, saya tunjukin jaring apa namanya ini, pokoknya talinya agak tebal, teman-teman. Di luarnya itu biar enggak banyak angin, saya buat terpal. Nah, ini, teman-teman ya, dibilang bagus ya enggak juga, dibilang jelek ya enggak juga, teman-teman. Ya normal lah untuk sebuah kandang ya, teman-teman. Nah, ini juga nih banyak barang-barang di sebelah kanan nih, teman-teman. Ini untuk kandang indukannya, ini dari kayu bekas juga. Kebetulan sudah saya katakan rumah saya lagi direhab, jadi kayunya banyak yang nggak terpakai. Sorry, teman-teman. Lagi musim batuk nih, musim hujan, teman-teman.
Nah ini juga, ini saya spill ayamnya. Ini 2 ekor ayam Bangkok, 2 ekor lagi ayam kampung biasa teman-teman. Nah ya, ini juga ada ayam KUB, ini semuanya ayam KUB teman-teman, 5 betina 1 jantan. Tapi ini dari 2 generasi yang berbeda. Jantan ini memang ayam saya, yang 5 betina ini saya beli teman-teman dari teman saya yang kebetulan guru juga di Kota Dumai. Ini yang jantan ini sempat teman-teman ya, sempat cacat dulu ya, tapi udah saya rawat ya, saya pijit-pijit kakinya, saya kasih perawatan yang intensif lah, akhirnya dia sembuh juga. Nah ini bekas-bekas ya teman-teman, ini sengaja saya buat ini biar dia bisa bertingkat. Jadi kebetulan kalau nanti saya ada waktu, saya buatnya bertingkat lagi, jadi tidak memakan lahan yang banyak lah teman-teman. Nah ini kan banyak nih kayu-kayu semuanya ya, kayu-kayu dari hutan pun ada nih. Nah sebelah kiri ini barang-barang semua teman-teman, menumpuk semuanya. Nah teman-teman bisa lihat dari sini, sampai dari sini ke jauh sana tuh ya dibilang tertata rapi enggak juga ya teman-teman tuh. Nah ini ayamnya ya, ini yang 2 skat ini baru saya buat juga kemarin. Lantainya juga itu langsung tanah. Ada juga yang ada juga yang membuat dari sekam ya, sekam padi, ada juga peternak lain tuh. Nah ini DOC yang baru saya dapat teman-teman dari saudara, 15 ekor dari 2 indukan. Karena ayamnya itu banyak teman-teman ya, indukannya banyak, mengeram sendiri. Tapi ketika dia udah lahir ya udah jadi DOC, main ke hutan atau ke semak-semak, ke rawa-rawa, ayamnya nggak balik, anakannya nggak balik. Mungkin ya ada yang terjebak di rawa-rawa, ada juga yang dimakan biawak, mungkin dimakan ular, dimakan elang atau musang ya. Jadi itu teman-teman. Nah mungkin sampai sini dulu video saya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat atau menginspirasi teman-teman. Walaupun ada teman-teman yang memiliki kandang yang kurang bagus, tapi tetaplah beternak teman-teman. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam hormat dan salam satu hobi.